Ketika sebagian dunia meredup dalam kegelapan, ada sebuah cahaya yang justru bersinar teramat terang. Ini adalah kisah tentang pusat-pusat peradaban yang mungkin terlupakan, tapi obor pengetahuannya nyatanya masih menerangi dunia kita sampai detik ini. Begini ceritanya, setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa seakan terlempar ke dalam zaman kegelapan. Pengetahuan dan budaya mengalami kemunduran. Tapi, di saat yang bersamaan, di belahan dunia lain, sebuah peradaban baru justru sedang mencapai puncaknya. Inilah yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Saat cahaya ilmu dari Yunani dan Roma nyaris padam di barat, obor itu ternyata tidak benar-benar mati. Seseorang mengambilnya, menjaganya, dan bahkan membuatnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Perjalanan kita akan dimulai dari jantung peradaban Islam saat itu. Sebuah kota yang tidak sekedar ada, tapi sengaja dirancang untuk satu tujuan besar, menjadi pusat pengetahuan bagi seluruh dunia. Kota itu adalah Baghdad. Jadi, Khalifah Al-Mansur itu bukan cuma membangun ibu kota biasa, ia membangun sebuah visi. Coba bayangkan, sebuah kota yang dirancang melingkar sempurna. Ini bukan cuma soal arsitektur loh, ini adalah simbol di mana istana dan masjid jadi pusatnya, dikelilingi lapisan-lapisan ilmu pengetahuan dan perdagangan. Semuanya tertata rapi. Dan di pusat intelektual kota inilah berdiri sebuah institusi legendaris, Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tapi jangan bayangkan ini sekedar perpustakaan ya. Ini adalah akademi, pusat riset, sekaligus observatorium. Semuanya jadi satu. Ibarat magnet yang menarik para pemikir terhebat dari seluruh penjuru dunia. Dan misi mereka luar biasa ambisius. Mereka tidak pasif menunggu ilmu datang, mereka aktif memburuhnya. Utusan dikirim kemana-mana untuk mencari naskah-naskah kuno yang berharga. Dari karya Plato, Aristoteles, sampai para pemikir India. Semua itu dikumpulkan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka pada dasarnya menyelamatkan warisan dunia dari kepunahan. Oke, sekarang kita geser sedikit ke arah timur, menyusuri jalur sutra. Karena ternyata cahaya pengetahuan juga bersinar sangat terang di kota-kota lain yang tak kalah gemilangnya. Di Asia Tengah, ada kota bernama Bukhara, pusat kebudayaan dan pembelajaran. Disinilah seorang jenius bernama Ibnu Sina, yang di barat lebih dikenal sebagai Avicenna, menulis mahakaryanya, The Canon of Medicine. Buku ini, saking lengkapnya, menjadi buku teks medis standar di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Tapi, ledakan pengetahuan ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa sebuah revolusi teknologi. Jadi, dalam sebuah pertempuran, pasukan Muslim berhasil menawan beberapa perajin dari Tiongkok yang ternyata memegang rahasia pembuatan kertas. Rahasia ini kemudian dibawa ke kota Samarkand, yang dalam waktu singkat menjadi pusat produksi kertas pertama di luar Tiongkok. Kertas yang murah dan berkualitas ini bisa dibilang adalah internet pada zamannya. Ide jadi bisa menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terbayangkan. 1018, angka ini mungkin kelihatannya biasa saja ya, tapi di baliknya ada sebuah pencapaian sains yang benar-benar mencengangkan. Ya, 1018 adalah jumlah bintang yang berhasil dipetakan dengan presisi luar biasa oleh Ulugh-Beg di observatorium raksasanya di Samarkand. Dan yang paling gila, mereka melakukan ini semua lebih dari 1,5 abad sebelum teleskop ditemukan. Ini bukti betapa majunya ilmu pengetahuan di sana. Dari timur jauh, sekarang mari kita terbang ribuan kilometer ke ujung barat dunia Islam, ke sebuah tempat yang nantinya akan menjadi jembatan bagi pengetahuan ini untuk kembali masuk ke Eropa. Tempat itu adalah Andalusia atau Spanyol modern. Jadi, sisa-sisa dinasti Umayyah yang terusir dari timur mendirikan kekhalifahan baru di Spanyol. Dan mereka punya ambisi besar, membangun ibu kota Cordoba untuk menyaingi bahkan melampaui kemegahan Baghdad. Hasilnya, Cordoba menjadi kota paling modern di Eropa, punya lampu jalan, rumah sakit, bahkan saluran air bawah tanah. 400.000, ini angka yang hampir tidak masuk akal untuk zaman itu. Itulah perkiraan jumlah buku dan manuskrip yang ada di Perpustakaan Agung Cordoba. Coba kita bandingkan, perpustakaan terbesar di wilayah Eropa Kristen saat itu mungkin isinya hanya beberapa ratus buku. Ini menunjukkan Cordoba bukan cuma kota maju, tapi benar-benar gudang ilmu pengetahuan terbesar di seluruh benua. Namun, seperti kisah-kisah hebat lainnya, tidak ada zaman keemasan yang berlangsung selamanya. Perlahan, baik dari dalam maupun dari luar, ancaman mulai datang. Api yang dulu bersinar begitu terang, kini mulai meredup. Akhir dari era ini datang dengan sangat cepat dan brutal. Di barat, perang saudara membuat Cordoba terpecah belah.
Tapi di timur, ancaman yang jauh lebih mengerikan datang. Pasukan Mongol. Mereka menyapu bersih Bukhara dan Samarkand sebelum akhirnya tiba di gerbang kota termegah dari semuanya, Baghdad. Kehancuran Baghdad adalah sebuah tragedi peradaban. Rumah kebijaksanaan diluluh lantahkan. Para saksi mata bahkan menceritakan bagaimana sungai Tigris warnanya berubah menjadi hitam pekat karena tinta dari jutaan buku yang dilemparkan begitu saja ke dalamnya. Sebuah kehilangan ilmu pengetahuan dalam skala yang tak terbayangkan. Tapi, apakah dengan hancurnya kota-kota itu berarti apinya benar-benar padam? Ternyata tidak. Meski pusatnya hancur, pengetahuannya sudah terlanjur memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang akan mengubah takdir dunia. Melalui Andalusia, jembatan peradaban itu, semua kekayaan ilmu ini mulai diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Karya-karya Yunani yang sempat hilang, ditambah kemajuan pesat dalam matematika, kedokteran, dan astronomi, akhirnya mengalir kembali ke Eropa. Dan aliran pengetahuan inilah yang menjadi salah satu percikan utama yang menyulut api Renaissance di Eropa. Kebangkitan kembali seni dan sains di Barat ternyata berutang sangat besar pada apa yang selama ratusan tahun dijaga dan dikembangkan di Baghdad, Bukhara, dan Cordoba. Jadi kita kembali ke pertanyaan di awal. Ternyata obor pengetahuan itu tidak pernah padam, ia hanya diwariskan. Peran dunia Islam bukan hanya menjaga obor itu tetap menyala, tapi membuatnya bersinar lebih terang untuk diserahkan ke generasi berikutnya. Sebuah warisan krusial yang dampaknya masih membentuk dunia kita hingga hari ini.